Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat. Bertemu lagi dengan saya Ayu di Obsesi episode 142 dengan tema Mengapa Wakaf Harus Produktif. Kenapa ya harus produktif? Nah, untuk itu Obsesi kali ini menghadirkan Bapak Haji Raden Agung Nugraha MA. Beliau adalah Sekretaris Yayasan Darul Mutakin Medari. Selain itu, telah hadir juga bersama kita Kasubdit Edukasi, Inovasi, dan Kerjasama Zakat dan Wakaf Ibu Wida Sukmawati. Assalamualaikum Bapak Agung dan Ibu Wida, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetap semangat ya. Sebelumnya saya akan mengingatkan kepada pemirsa Mas Islam TV untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar atau kolom chat di YouTube maupun Facebook Bimas Islam. Baik, sebelum memulai diskusi ini dengan Ustadz Agung, mari kita dengarkan bersama pengantar dari Ibu Wida. Kepada Ibu Wida kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada hari ini Pak Agung sudah hadir di sini bersama kita semua. Saya sapa juga teman-teman obsesi yang mudah-mudahan dalam kondisi, dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga saya haturkan terima kasih kepada host Mbak Anti juga yang menemani kita pada pagi hari ini, Mbak Ayu. Tentunya obsesi selalu menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh kita semua dan khususnya juga pemirsa yang selalu mengikuti obsesi ini. Dan kali ini Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf ingin mengangkat salah satu program yang langsung mendapatkan manfaatnya, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, itu adalah inkubasi wakaf produktif. Di mana program ini adalah program yang memberikan bantuan stimulus kepada para nazir yang mengelola tanah wakafnya memang memiliki potensi ekonomi. Nah, para tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi, kemudian yang nazirnya pun mempunyai kompetensi yang baik, kita berikan bantuan untuk lebih mengembangkan dan memajukan tanah wakafnya tersebut. Nah, pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih Pak Agung berkenan hadir di sini untuk sedikit memberikan gambaran ini kepada teman-teman semua, khususnya kepada para nazir, dan juga mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita semua bagaimana tanah wakaf itu kita kembangkan, bagaimana tanah wakaf itu kita produktifkan sehingga menghasilkan, sehingga memberi manfaat untuk umat. Nah, untuk selanjutnya mungkin pengantar dari saya cukup sekian. Silahkan kepada Mbak Ayu untuk lebih mengenal mengapa tanah wakaf itu harus diproduktifkan. Ada Pak Agung di sini yang bisa menceritakan hal tersebut. Mungkin begitu Mbak Ayu ya, dari saya pengantarnya. Baik Ibu Wida, terima kasih sekali atas pengantarnya. Kepada Ibu, selamat untuk melanjutkan aktivitasnya Ibu.
Baik, kita sekarang telah bersama dengan Bapak Agung. Nah, karena tema pagi ini tentang wakaf, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan wakaf produktif? Kan dari tadi disebutkan nih oleh Ibu Wida kan, wakaf produktif, kemudian ada inkubasi wakaf produktif. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak Agung? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Wida, Bu Ayu, dan Bu Anti yang berbahagia, dan para pemirsa Bimas Islam TV atau YouTube Bimas Islam yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini dipertemukan dalam kesempatan ini untuk berbagi lah. Saya kira lebih kepada berbagi saja. Jadi sebelumnya mungkin saya perkenalkan bahwa kami atau saya khususnya itu adalah sekretaris dari Yayasan Darul Mutakin Medari yang ada di Yogyakarta. Kami secara formal telah berdiri sejak tahun 2021. Kemudian sejak itu meskipun sebetulnya kalau rintisan itu sejak kecil, bahkan saya itu adalah produk dari sekolah yang didirikan oleh orang tua kami dulu, membuat sekolah, kemudian berkembang, dan baru secara formalnya karena aturan yang baru itu kita daftarkan di Kemenkumham tahun 2011. Nah, singkat cerita, setelah kita formal berbadan hukum, kemudian kita mendapatkan berbagai amanah wakaf yang rata-rata memang awalnya itu adalah berupa tanah untuk dibangun masjid kan gitu. Dan itu memang umumnya kita kan begitu memahami wakaf itu masjid. Kalau Rasulullah mengatakan man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan memberikan rumah di surga, membangunkan rumah. Maka itu menjadi semangat betul ketika orang kemudian berwakaf, lalu tujuannya untuk masjid. Ya, dalam batas awal-awal mungkin itu memang sangat membantu ya. Tapi saat ini mungkin di banyak tempat itu masjid itu sudah sangat banyak. Bahkan mungkin kalau kita lihat masjidnya banyak, mungkin jamaahnya yang kurang. Nah, ini ya satu persoalan. Tapi itu menjadi catatan untuk kita semuanya. Maka kemudian ketika kami mendapatkan amanah berupa sebidang tanah, salah satunya di Sela Martani, Kalasan, Sleman, dari Ibu Tuti dan keluarga Pak Ruby, senilai 955 meter, kok senilai, seluas 550 meter persegi, yang itu posisinya itu cukup strategis di jalan lintas antara Jogja Solo gitu, tapi jalur jalur alternatif. Maka kita berinisiatif untuk tanah itu kita kembangkan lebih, bukan sekedar nyusewu, atau saya mengatakan sekedar itu bukan berarti mengecilkan ya, bukan sekedar masjid ya, tetapi bagaimana itu akan lebih optimal lagi. Jadi memang masjid itu juga produktif. Kalau tadi kita asumsinya kan wakaf produktif ya, masjid apa tidak produktif? Ya produktif, karena masjid itu kan menghasilkan pahala bagi orang yang berwakaf, juga pahala orang yang berjamaah di sana. Tetapi mana produktif yang kedua itu adalah bagaimana satu tanah wakaf itu di samping produktif menghasilkan pahala bagi wakifnya, bagi jamaahnya, juga bisa produktif secara ekonomis. Itu yang barangkali menjadi satu pemikiran kami. Sebetulnya kalau kita runut dari sejarah wakaf kan sebetulnya juga produktif. Kalau kita ingat ketika dulu Khalifah Umar itu, bahkan sebelum menjadi khalifah kan, itu kan pernah mendapatkan satu tanah di Khaybar ya. Anak Umar asoba ardon di Khaybar. Khalifah Umar, sahabat Umar itu mendapatkan satu tanah di Khaybar. Kemudian dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah,
ma ta'muruni fiha, apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait dengan tanahku di Khaybar itu. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, in syi'ta habasta, apabila engkau berkenan, engkau mau ridho, maka tahanlah aslaha, asalnya, wa tasaddaq biha, kemudian kamu sedekahkan hasilnya. Wa tasaddaqa biha Umar, kemudian Umar mensedekahkan hasil dari tanah itu. Artinya itu kan sudah sejarah dari wakaf produktif. Kemudian kalau kita agak maju sedikit, kemudian Khalifah Utsman membeli sumur dari orang Yahudi ya, kemudian itu disedekahkan, orang bisa mengambil air di situ. Kalau kemudian kita sedikit mundur lagi di sekitar 200 tahun yang lalu, kalau menurut catatan atau data yang kita terima, informasi yang kita terima itu kan ada Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Buga ya, yang orang Aceh yang kemudian belajar di Mekah, lalu kemudian dia membeli tanah di sana dan kemudian diniatkan untuk tanah itu diwakafkan bagi orang-orang Aceh yang pergi ke Mekah untuk haji, untuk umroh, untuk belajar. Dan itu kemudian berkembang sekarang jadi 5 hotel yang hasilnya itu kemudian dirasakan oleh jamaah haji sampai saat ini. Bahkan kalau sekarang ini kan musim haji ya, ini sudah mau berangkat jamaah haji. Kalau dari pemerintah memberikan living cost, itu jamaah haji di samping dapat living cost, jamaah haji Aceh di samping dapat living cost juga mendapatkan keuntungan dari bagi hasil dari keuntungan pengelolaan hotel-hotel itu. Ini kalau bisa tanah yang 955 itu di samping ada masjid, karena posisinya sangat strategis, kita kemudian kita berpikir ada kegiatan ekonomi produktif dan juga ada kegiatan yang lain. Maka di situ kita kembangkan, itu ada masjidnya, meskipun belum selesai saat ini masjidnya, kemudian ada unit produktifnya berupa Pertasop ya, itu SPBU yang kecil itu Pertasop, kemudian ada toko-toko kita siapkan ada 3-4 toko, kemudian kita integrasikan dengan food court ya, rumah makan itu, kemudian di situ juga kita bangun ada 4 kamar tahfidz. Ini gambaran kami kalau bisa ini nanti semuanya sudah selesai terwujud, itu dari kegiatan ekonomi produktif itu bisa menghidupkan masjid, membiayai rumah tahfidz dan sebagainya. Ini kira-kira seperti itu. Alhamdulillah kemarin kami tahun 2021 itu mendapatkan support dari Bu Wida ini ya. Kita mendapatkan inkubasi wakaf senilai 100 juta. Ya, alhamdulillah itu kalau dibilang besar atau kecil ya besar, alhamdulillah. Meskipun juga ternyata kalau kita bikin masjid, bikin Pertasop, bikin kemudian toko dan terusnya itu cukup banyak. Tapi setidaknya ini menggambarkan bahwa memang pemerintah itu memberikan perhatian lah kepada kami khususnya selaku nadir ini untuk mengembangkan wakaf ini. Kira-kira itu mungkin sebagai pengantar Bu Ayu. Jadi kenapa kami mungkin di Dawi Matur ini, meskipun sebetulnya kita baru mulai, karena kemarin baru Desember itu cair, kemudian kita manfaatkan, dan kemarin sempat sudah di launching oleh Pak Dirjen, bahkan Pak Dirjen Islam, Pak Direktur juga rawuh. Alhamdulillah kita terima kasih. Jadi itu gambaran sederhananya, mungkin gitu. Baik Bapak, jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa wakaf produktif itu yang memberikan kebermanfaatan kepada umat, tapi melalui jalur salah satunya ekonomi kemasyarakatan seperti itu ya Pak ya, atau ekonomi syariah yang membangun untuk perekonomian di masyarakatnya seperti itu ya. Nah ini Ustadz, kalau tadi kan kita sudah membahas nih tentang zakat produktif. Apa jangan-jangan ada zakat tidak produktif atau non produktif gitu? Wakaf. Oh iya, sorry, zakat wakaf, maaf. Maksud saya wakaf. maaf. Jadi kan tadi kita sempat bahas itu gitu. Apakah jangan-jangan ada wakaf tidak produktif atau wakaf non produktif? Itu bagaimana penjelasannya Ustadz? Ya kalau
kalau selama ini kemudian memahami produktif itu hanya dalam konteks ekonomi, barangkali mungkin ya wakaf yang berupa makam gitu ya itu mungkin dinilai tidak produktif. Meskipun sebenarnya itu sangat bermanfaat kan, meskipun berupa makam, berupa masjid, berupa madrasah, itu mungkin kalau secara ekonomis mungkin tidak menghasilkan, tetapi itu juga produktif bagi saya. Tapi wacana yang berkembang sekarang ini bagaimana lebih lagi, jadi bagaimana itu lebih diproduktifkan lagi, kira-kira seperti itu. Jadi ketika ada misalnya satu tanah wakaf, di situ masih ada sisa tanahnya, bisa dikembangkan lebih kegiatan ekonomi, saya kira itu yang kemudian bisa mendukung ada ya, jadi ada manfaat yang lebih yang bisa kita hasilkan dari tanah wakaf itu, yang kemudian itu bisa menjadikan manfaat pada mauquf alaih. Kalau seperti yang kami kelola itu kan mauquf alaihnya adalah rumah tahfidz. Jadi bagaimana rumah tahfidz ini bisa dibiayai dalam tentu nanti semaksimal mungkin dari usaha-usaha produktif yang kita lakukan. Artinya ada toko, ada pertasop, ada rumah makan itu tentu ya bisa menimbulkan atau memberikan lapangan kerja kan, satu bisa memberikan lapangan kerja. Lalu dari situ kemudian ada hasilnya seberapapun nanti itu keuntungannya, itu yang kemudian bisa kita gunakan untuk membiayai kegiatan tahfidz gitu. Nah, kira-kira seperti itu sebetulnya yang ingin kita kembangkan. Berarti kalau misalnya yang disebut wakaf tidak produktif itu pada dasarnya produktif, tapi kebermanfaatnya lain ya, bukan kebermanfaatan secara ekonomi, tapi mungkin yang tadi Ustadz bilang itu kan misalnya madrasah itu untuk keberlangsungan sistem pendidikan seperti itu ya, itu juga memberikan memberikan pahala produktif dan memberikan pahala yang mungkin berbeda aja gitu ya, tapi pada dasarnya semua wakaf itu bermanfaat gitu ya untuk umat. Nah ini kira-kira tadi memang sempat disinggung sedikit nih oleh Ustadz, sebetulnya apa sih manfaat atau keunggulan dari wakaf yang produktif ini? Ya kalau kita berbicara kata keunggulan ya, artinya kalau wakaf, saya kembalikan, kalau sekedar dan tanda petik sekedar masjid itu kan selesai dibangun, kemudian katakanlah jamaahnya bisa banyak maksimal, itu juga produktif, kemudian menghasilkan pahala. Jadi bagaimana satu tempat, satu tanah wakaf itu bisa kemudian lebih dimaksimalkan lagi, bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan kegiatan ekonomi, bisa kemudian menghasilkan tadi menciptakan lapangan kerja. Kalau masjid pun sebetulnya kalau itu masjid bisa diperbesar, kalau kita yang kemarin juara sedikit ya agak melebar ya, juara masjid percontohan itu kan juga maksudnya di Karanganyar ya kalau salah. Itu kan juga bisa memberikan lapangan kerja cukup banyak orang. Jadi di situ kemudian yang kita harapkan tanah yang dibangun itu, wakaf yang dibangun itu, apakah itu masjid atau apa itu, kemudian bisa memberikan kesejahteraan bagi semaksimal mungkin umat. Kalau tadi dimulai dari ya tentu saja yang bekerja di situ, yang kemudian bisa mengembangkan di situ. Tapi tentu nanti ada hasilnya. Kalau kita kembalikan pada undang-undang wakaf itu kan hasilnya nanti dikembalikan lagi untuk mauquf alaihnya. Tujuannya untuk siapa wakaf itu diberikan. Nah, itu saya kira di situ. Jadi akan lebih maksimal karena memang efeknya itu bukan hanya selesai satu pahala selesai, tetapi kemudian bisa memberikan lapangan kerja, kemudian bisa menghasilkan ekonomi, punya efek pada masyarakat juga mengembangkan ekonomi. Kira-kira seperti itu yang kita harapkan menjadi satu keunggulan wakaf produktif tadi. Baik Ustadz, nah ini mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit penjelasan. Kira-kira kalau ada masyarakat yang ingin berwakaf itu gimana sih caranya gitu? Oh ya, baik. Jadi memang betul nih,
kadang-kadang ada orang yang bingung, saya itu punya tanah mau tak wakafkan kemana. Sebetulnya ada dua, ya. Kalau prosesnya memang nanti melalui KUA ya. Jadi tetapi sebelumnya tentu kan si orang yang mau wakaf itu kan kemudian menunjuk atau memilih siapa yang akan dipercaya untuk mengelola tanah wakaf. Katakanlah seseorang si A itu, saya punya tanah sekian, saya pengen ini saya wakafkan, kemudian beliau kemudian melihat-lihat, mungkin ada lembaga organisasi, katakanlah yang besar ada Muhammadiyah, ada NU, ada ormas-ormas yang lain, itu kan mereka juga bisa disebut sebagai nadir, bisa berperan sebagai nadir, atau yayasan-yayasan yang memang bergerak di bidang wakaf seperti kami, seperti itu. Kemudian setelah ada komunikasi, kami akan wakafkan ini dan terusnya, dan disepakati, lalu kemudian datang ke PPAIW, pejabat pembuat akte ikrar wakaf di KUA setempat, yang jadi tanah itu di mana berada, di situ nanti ada proses ikrar wakaf. Jadi si wakif itu mengikrarkan kepada di hadapan PPAIW bahwa tanah saya ini saya wakafkan kepada yayasan A dan seterusnya. Untuk keperluan apa? Kemudian baru di sana diproses, diterbitkan akte ikrar wakaf oleh PPAIW, kepala KUA kecamatan, baru kemudian diproses lagi ke BPN untuk perubahan di dalam sertifikat tadi. Sertifikat, kalau tadi kan tanah hak milik, setelah diwakafkan kemudian diproses ke BPN untuk menjadi tanah wakaf. Yaitu memang ada apa ya, ada secara umum saya kira cepat ya prosesnya. Kalau di Jogja ini, di Sleman terutama, kita melihat itu ya katakanlah 4 bulan 6 bulan sejauh semuanya lengkap itu bisa selesai. Hanya memang 1-2 hal yang kemarin kita ketemu dengan teman-teman itu, untuk tanah yang berupa sawah. Jadi kalau yang sudah pekarangan statusnya itu lebih mudah kalau misalnya diwakafkan sebagian. Tapi kalau yang berupa sawah itu memang tidak bisa dipecah kecuali karena alasan waris, sehingga itu memang harus dikeringkan dulu, dan itu prosesnya agak panjang. Tapi itu saya kira hal yang lain ya, artinya nanti prosesnya di PPAIW dan di BPN. Tapi bagi orang yang mau berwakaf ya tadi, pilihlah lembaga atau organisasi atau yayasan yang dipercaya, kemudian sampaikan niatnya, lalu kemudian disepakati untuk apanya, baru kemudian ke PPAIW untuk proses administrasi legal formalnya gitu. Baik Pak, ternyata tidak sulit ya. Tapi misalnya gini, ada seseorang yang ingin mewakafkan bangunan atau tanahnya, tapi qadarullah gitu keburu keburu meninggal misalnya seperti itu. Nah itu apakah harus bisa diwakilkan oleh keluarganya atau harus menggunakan wasiat atau seperti apa kira-kira itu, Ustaz? Kalau di sini ya, saya yang di Sleman ini, itu memang harus turun waris dulu. Jadi karena kan sebenarnya wakaf itu kan perbuatan hukum. Orang yang sudah punya niat wakaf tapi kemudian meninggal, ya tentu bagi ahli warisnya itu dalam batas itu kan perlu melaksanakan niat baik orang tuanya tadi itu, misalnya seperti itu. Tetapi proses formalnya adalah bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa melakukan perbuatan hukum, sehingga tanah yang mau diwakafkan itu misalnya ya, itu ya kemudian harus diturunkan dulu kepada ahli waris, katakanlah diatasnamakan salah satu anaknya, atau kemudian diatasnamakan atas nama bersama, lalu kemudian itu diikrarkan wakaf dengan menunjuk salah satunya untuk menghadap ke PPAIW untuk melakukan ikrar wakaf. Jadi tetap bisa dilaksanakan, hanya memang bukan melalui wasiat ya, tetapi kemudian nanti diturunkan dulu ke salah satu ahli waris atau menjadi atas nama bersama, baru kemudian diikrarkan wakafnya.
Kira-kira seperti itu. Ustadz, ini kan kalau tadi sempat disinggung oleh Ustadz juga gitu, kalau misalnya wakaf itu harus ada ikrar, pencatatan, dan lain sebagainya gitu. Nah ini apakah ada gitu kasus yang seandainya nih tanah tersebut tidak hanya sekedar diikrarkan tapi tidak ada di catatan, kemudian akhirnya justru menjadi sengketa gitu dari waris dan lain sebagainya. Apakah di lapangan pernah bertemu dengan kasus seperti itu, Ustadz? Ya, ada. Jadi mungkin kasusnya tidak banyak ya, tetapi saya kira ada, termasuk di Sleman pernah kita mendengar itu di satu wilayah, saya tidak sebutkan ya, di Sleman, tapi juga sudah cukup lama itu. Katakanlah orang membangun masjid, kemudian ya sudah diikrarkan pada masyarakat itu bahwa ini silahkan masjid dimanfaatkan untuk jamaah, untuk masyarakat semuanya. Tapi kemudian beliau meninggal, orang tuanya itu meninggal. Lalu karena belum diproses wakaf secara formal, sehingga kan itu masih belum dipisahkan antara tanah yang diwakafkan dengan sisanya. Sementara kemudian ketika anak-anaknya itu bersepakat bahwa warisan dari orang tuanya itu kalau dibagi tanah mungkin nanggung atau bagaimana, lalu disepakati dijual. Nah, itu kemudian akhirnya ya dijual, termasuk secara hanya itu ya tanah yang sudah dibangun masjid itu masuk ikut terjual. Tapi itu sudah ada penyelesaiannya juga. Jadi kemudian ada, tapi itu memang potensi seperti itu terjadi, ada meskipun tidak banyak. Maka kalau ya boleh menyarankan ketika orang itu sudah berniat berwakaf, memang sebaiknya segera untuk diproses formalnya di KUA dan kemudian dilanjutkan di BPN. Jangan ditunda-tunda, karena bisa jadi ketika dulu orang tuanya itu niatnya bagus seperti itu, semuanya ikhlas, tapi kemudian apalagi misalnya perkembangan tanah di situ mahal dan seterusnya, itu ya misalnya bahasa sisi ya setan itu kan bisa jadi setan lewat gitu ya, itu kemudian bisa mempengaruhi. Maka siapapun yang berniat wakaf, saya kira memang segera saja diproses secara formal di KUA, di PPAIW, kemudian nanti selanjutnya ke BPN. Mungkin gitu, Bu. Oke, baik, Ustadz. Seperti tadi nih, ada orang yang sudah meniatkan dirinya untuk mewakafkan misalnya tanah, bangunan, atau apapun itu gitu. Karena kita kan sekarang sedang yang tadi ya inkubasi inkubasi wakaf produktif atau wakaf produktif gitu. Apakah misalnya ketika orang yang mau mewakafkan itu belum ada planning nih, dia cuma punya tanah, tapi belum ada planning tanahnya mau dibikin apa atau mau seperti apa. Ini kira-kira apakah nanti dari lembaga atau dari pihak ormas atau organisasi itu bisa kasih masukan gitu ke orang yang mau berwakaf ini untuk dibangun apa programnya gitu? Ya, sangat bisa. Justru memang nadir ya, lembaga yayasan itu kan nanti dalam konteks wakaf sebagai nadir. Nadir itu kan tugasnya kan mengadministrasikan bagaimana itu nadir dicatat, dibukukan dan terusnya. Kemudian memanfaatkan atau mendayagunakan, kemudian juga mengamankan aset wakaf itu. Nah, di situ ketika kita punya tugas memanfaatkan, mendayagunakan itu kan kita juga tidak serta-merta menerima. Udahlah saya terima, nanti urusan apa untuk apa itu belakangan. Saya kira justru si nadir ini perlu memberikan masukan pada si wakif tadi. Kalau misalnya kita manfaatkan untuk ini bagaimana, Pak? Nah, dengan pertimbangan ini dan terusnya. Jadi meskipun si wakif mungkin sudah punya niat, misalnya ya, saya maunya masjid, padahal di sekitar itu sudah ada masjid, kan tidak elok juga kalau dekat-dekat kemudian bangun masjid lagi. Maka kemudian kalau kita mau diberikan amanah, ya kemudian kita sampaikan, Pak, karena sudah ada masjid, mungkin lebih baik untuk ini, untuk kegiatan produktif. Misalnya bahkan sama sekali bukan untuk kegiatan yang secara langsung berupa ibadah, tidak di masjid. Itu tempatnya strategis, Pak. Baiknya dibangun ruko saja.
Kami juga ini sedang melakukan itu. Jadi di pinggir jalan, di luar yang tadi mendapatkan wakaf tadi, bantuan inovasi itu, kita bangun juga itu toko-toko yang kemudian nanti hasil dari, kalaupun belum kita gunakan sendiri tokonya, ya sewa dari toko itu kan ada uangnya, bisa kita gunakan untuk pengembangan dakwah. Jadi kita bisa memberikan masukan, kembalikan. Bahkan nyun sewu, kalau misalnya amanah dari wakif itu mungkin memberatkan nazir, kita tidak mampu, ya semestinya tidak menerima nazir itu. Jangan asal terima, udahlah terima dulu aja, nanti urusan belakang. Saya kira tidak seperti itu. Jadi sejak awal saya kira perlu dikomunikasikan, sebaiknya untuk ini, atau kalau mau diserahkan pada kami usulnya kita manfaatkan ini. Kemudian baru dilaksanakan ikrarnya. Jadi memang harus ada komunikasi di awal sehingga nanti pada pelaksanaannya itu kebermanfaatan yang juga jelas ya Pak ya, untuk digunakan sebagai apa, siapa penerimanya dan lain sebagainya gitu ya Pak. Nah ini kita sudah ada pertanyaan Pak dari YouTube, kolom YouTube. Ini ada Rudi di Batang, apakah wakaf uang termasuk wakaf produktif? Oh iya, wakaf uang ya. Jadi memang di sekarang ini kan di undang-undang kita memang diatur ada wakaf uang. Jadi wakaf uang itu kan uangnya yang diwakafkan melalui LKSPWU ya, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Lalu kemudian dia menunjuk siapa nadirnya, katakanlah yayasan misalnya seperti itu. Ya wakaf uang itu bisa diproduktifkan, kan uangnya nanti tetap di bank itu. Uangnya tetap di bank, kemudian baru hasilnya yang kemudian kita manfaatkan untuk dakwah. Tetapi sebetulnya memungkinkan nadir itu bekerja sama dengan LKSPWU-nya untuk pengembangan wakafnya. Ya katakanlah untuk konteksnya pembiayaan. Lalu di sana kan diatur juga ada penjaminnya dan seterusnya. Artinya memungkinkan uang yang diwakafkan itu bukan serta-merta kemudian berhenti di LKSPWU, tetapi masih bisa dikembangkan lagi, tentu dengan akad ya, dengan akadnya yang disepakati antara nadir dengan LKSPWU-nya. Kira-kira seperti itu. Tadi juga saya sempat membaca sedikit gitu ya pas googling gitu mengenai wakaf produktif ini, termasuk salah satunya kalau nggak salah tuh ada saham ya, saham syariah atau apa gitu kalau nggak salah baca gitu. Nah itu penjelasannya seperti apa tuh Ustaz? Oh jadi kan kalau dulu memang wakaf itu kan hanya dipahami sebagai wakaf tanah, wakaf harta yang tidak bergerak ya, tanah gitu ya. Sekarang ini kan wakaf itu dikembangkan, fikihnya juga berkembang bahwa investasi, saham, kemudian rumah susun, hak kekayaan intelektual itu juga bisa diwakafkan. Atau kalau kita punya menerbitkan buku lalu ada royaltinya, itu royaltinya bisa diwakafkan. Jadi mungkin saja, jadi wakaf itu kan bisa berjangka, bisa kemudian selamanya. Kalau tanah ya saya kira memang selamanya, tapi kalau yang misalnya seperti rokok, kita bisa, misalnya ada orang punya hotel lah gitu ya, punya hotel sekian kamar, itu bisa aja 1 kamar atau 2 kamar yang diwakafkan untuk yayasan ini, untuk kemanfaatan panti asuhan, untuk anak penghafal Al-Quran dan terusnya. Jadi ketika ada orang yang nginep di hotel itu, di kamar itu, berarti itu nanti uangnya diwakafkan untuk lembaga tertentu yang tujuannya untuk tadi anak yatim atau penghafal Al-Quran atau yang lainnya. Jadi bisa selamanya atau bisa juga untuk sementara waktu. Misalnya orang mau wakaf uang 100 juta, nanti lamanya 5 tahun misalnya. Nah, setelah 5 tahun itu uang 100 juta kembali kepada wakifnya, yang 5 tahun tadi manfaatnya atau jasanya atau bagi hasilnya yang digunakan untuk kegiatan dakwah. Itu bisa.
saya jadi baru tahu juga ternyata bisa seperti itu ya. Jadi kalau seandainya bisnis bagi hasil tidak ada apa namanya, tidak ada ikrar wakaf kan jadinya hanya sekedar bisnis gitu, nggak ada pahala mengalirnya gitu. Ya. Tapi ternyata kalau misalnya menggunakan jalur wakaf ini, uang tadi bisa jadi apa namanya, selain menguntungkan juga memberikan nilai pahala ya untuk yang wakafnya tadi, seperti itu ya Ustadz. Iya, betul. Iya. Nah itu jadi saya juga baru tahu nih ternyata bisa seperti itu. Nah ini selain yang tadi mungkin contoh zakat produktif yang tadi Ustadz jelaskan gitu mengenai apa namanya ada pom bensin, dibangun ruko dan lain sebagainya. Mungkin ada contoh lain Ustadz yang bisa dijelaskan kepada pemirsa Bimas Islam TV. Jadi saya kira contoh-contoh sederhana ya, kalau di lingkungan kami misalnya ada yang punya kebun salak gitu ya. Punya kebun salak itu ada sekian ribu batang. Itu bisa aja kemudian diwakafkan, ini yang 10 batang di pojok sana, ini saya wakafkan untuk operasional TPA, misalnya bisa. Yang kemudian punya kamar kos-kosan ya, punya sekian kamar kos-kosan, satu kamar kos ini nanti hasilnya kita wakafkan untuk keperluan masjid misalnya, seperti itu. Jadi sangat banyak sebetulnya potensi atau bentuk-bentuk wakaf yang bisa kita kembangkan, yang itu memberikan kesempatan kepada kita. Kalau dulu ketika Nabi kan mengatakan idza matal insan atau idza matat nu adam, apabila anak manusia atau manusia itu anak Adam atau manusia itu meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Nah, sedekah jariah itu dimaknai dalam beberapa keterangan para ulama itu maknanya adalah wakaf. Jadi sedekah yang mengalir, sedekah yang termengalir terus itu kan pahalanya mengalir terus, itu kan wakaf. Itu sebagian ulama menerjemahkan itu. Sehingga kita bisa, kalau dulu memahami wakaf itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya tanah yang luas. Sekarang ini sebetulnya bahkan ya tadi punya uang 50.000 pun itu bisa berwakaf. Nah, sekarang kan di Kementerian Agama kayaknya ada juga ya, melalui KWA itu ada di Jogja ini juga dikembangkan gitu, pojok wakaf uang. Jadi berwakaf 50.000, berwakaf uang 50.000 dan seterusnya itu bisa. Jadi tidak harus punya tanah yang luas dulu baru bisa wakaf. Sekarang kita uang 50 bisa, uang 1 juta bisa, dan seterusnya. Saya kira justru dengan dikembangkannya pemahaman terkait dengan wakaf ini akan semakin memperbesar peluang kita umat Islam untuk bisa melaksanakan tadi syariat wakaf atau anjuran untuk melakukan sedekah jariah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Ngaji Pai. Kalau tanah wakaf tersebut sudah turunan ke-4, ke-5, bahkan 6, bagaimana formal pembuatan AIU tersebut karena keturunannya sudah banyak? Siapa yang mewakili dari pihak keturunan tersebut yang bisa mewakili pembuatan? Seperti itu, ada pertanyaan ini. Nah, itu salah satu yang saya kira itu juga agak banyak ya. Jadi sebenarnya ketika dulu kakeknya, neneknya atau buyutnya kan tanah, sudahlah dipakai saja gitu. Kemudian turun-menurun memang tidak ada masalah, ahli warisnya semuanya paham, semuanya ikhlas. Tapi sekarang bagaimana itu diproses? Kalau dulu itu pernah diikrarkan, namanya ada ikrar wakaf pada waktu itu, meskipun belum sampai perubahan sertifikat, itu nanti bisa di KUA itu ada namanya APAIW, akte pengganti akad wakaf. Tetapi memang dengan dasar itu kemudian nanti ahli waris juga perlu membuat semacam pernyataan bahwa semua ahli waris 1 sampai sekian itu sepakat tidak kemudian mewakafkan itu. Jadi bukan tidak mewakafkan, tapi mewakafkan.
Tapi memang yang paling ideal itu ya tadi diturunkan dulu, turun waris dulu. Jadi dari buyut tadi kepada siapa bagiannya, kemudian katakanlah yang sudah berupa masjid tadi itu diatasnamakan salah satu ahli waris, semuanya sepakat, kemudian baru ahli waris itu tadi yang kemudian yang tadi turun keempat ya, sudah turun keempat itu tadi, ya dia yang kemudian mengikrarkan wakafnya. Meskipun di hadapan PPAW dia yang mengikrarkan, tapi itu kan secara hakikatnya ya atas nama buyutnya yang dulu sudah berniat ikrar wakaf itu. Meskipun Yun Sewu ya di dalam masyarakat ada juga yang seperti itu yang dulu yang ikrar, yang wakaf buyutnya kok yang ikrar, kakek buyutnya kok yang ikrar sekarang cucunya atau gimana. Ya, itu memang kasus-kasus begitu itu pada kenyataannya ada terjadi begitu. Ya mungkin solusinya seperti tadi, diturunkan ke atas nama salah satu ahli waris, kemudian baru yang kemudian mengikrarkan wakafnya. Secara formalnya dia di hadapan PPAW menyampaikan, ya kemudian juga hakikatnya dia mewakili buyutnya itu. Baik, Ustadz, kalau seandainya ada wakif dia berniat untuk mewakafkan rumahnya itu untuk keperluan sabilillah misalnya gitu. Ini lebih diutamakan sebagai waris dulu atau diutamakan sebagai wakaf dulu? Atau tergantung niat yang wakifnya bagaimana? Wakifnya masih hidup, dia? Masih hidup, cuman mungkin sempat terucap gitu. Nanti ini rumah untuk sabilillah misalnya, untuk keperluan ya pondokan atau apa gitu. Nah, cuman apakah diutamakannya? Gimana itu, Ustaz? Ya kalau seseorang itu kan sejauh dia wakaf itu kan perbuatan hukum terhadap benda yang menjadi miliknya. Jadi kalau itu milik dia, milik beliau, maka dia sebenarnya bisa saja mengikrarkan wakaf itu, tidak perlu kemudian menunggu ya. Meskipun sebetulnya ya kita sering sebaiknya memang ahli waris juga tahu, karena kan jangan sampai jadi masalah. Maka juga ada kan aturannya ketika itu diasumsikan sebagai seperti wasiat juga kan ada batasannya ya. Yang prinsipnya kan kita tidak boleh meninggalkan ahli waris yang alatan yatakafun nas, yang terlunta-lunta. Artinya kalau ada orang punya tanah kemudian mau berwakaf, ya jangan juga kemudian semuanya diwakafkan, lalu anak keturunannya tidak mendapatkan bagian warisnya. Tapi sejauh, termasuk yang contoh yang nyata yang kami terima itu kan, ada satu keluarga yang anaknya sudah diberikan tanah semuanya, sudah dibangunkan rumahnya, kemudian baru dia wakafkan, bahkan sudah beberapa tempat. Jadi anaknya tidak ada masalah karena memang semuanya juga sudah dibangunkan rumah, diberikan tanah. Prinsipnya tidak bolehlah kemudian juga wakaf lalu kemudian anak keturunannya itu tidak terurus lah gitu ya. Itu tidak boleh seperti itu. Baik, jadi bisa saja tadi yang punya rumah kemudian mau diwakafkan tidak ada masalah sejauh kemudian juga bagian atau nanti anak-anaknya atau ahli warisnya itu juga tidak terlunta-lunta. Baik, ini Ustadz ada dari Muhammad Gufron, walaupun banyak tanah wakaf jadi sengketa, semoga ada sosialisasi lanjutan di setiap daerah terkait wakaf. Mungkin ini memang kasusnya di beberapa daerah banyak ditemui seperti itu ya Ustadz ya? Ya, harapannya ada sosialisasi. Memang apa ya, kalau kita di lapangan seperti kami kan kalau nadir itu ya di lapangan sering ketemu dengan PPAIW, teman-teman KUA itu kan juga memang ternyata juga kasus-kasus itu memang ada. Jadi meskipun juga tergantung nanti ada yang rumit, ada yang tidak. Kalau tadi sampai turun 4 itu memang agak rumit di administrasi. Meskipun tidak ada masalah, semuanya ridho ya. Dari awal sampai akhir semuanya ridho, tapi secara administrasi itu agak repot kalau itu sudah sampai turun seperti itu. Maka memang idealnya begitu niat
wakaf, komunikasikan dengan keluarga, kemudian dilaksanakan ikrar wakaf dan seterusnya prosesnya ditempuh. Baik, ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Fatma Larlar. Sebetulnya sudah saya tanyakan, tapi mungkin tadi beliau baru bergabung di belakangan. Ini pertanyaannya, kalau wakaf non produktif, contohnya seperti apa? Ya tadi kalau memahaminya produktif itu hanya yang uang, ya orang wakaf makam itu tidak produktif. Kira-kira seperti itu lalu ya. Tetapi sekali lagi itu bermanfaat. Jadi syariat Islam itu kan terus terang memberikan solusi ya. Bagaimana kalau misalnya tidak ada orang berwakaf, lalu pemerintah harus menyiapkan pemakaman dan sebagainya, itu kan juga satu pekerjaan tersendiri. Sehingga umat Islam itu sudah cukup banyak memberikan peran, memberikan sumbangan, meskipun secara ekonomis tidak menghasilkan uang, tapi itu memberikan solusi, memberikan bantuan kepada pemerintah, pada masyarakat, mendapatkan tadi tempat pemakam. Meskipun sekarang juga ada ya makam yang dalam tanda petik itu diproduktifkan. Artinya ketika dimakamkan di tempat itu ya ada biayanya untuk perawatan dan seterusnya itu. 1-2 kan kita mendengar begitu ya. Termasuk juga di pemakaman umum yang dikelola pemerintah kan juga berbayar itu. Jadi ketika orang dimakamkan di situ kemudian membayar seberapa untuk perawatan dan seterusnya, ya semacam sewa juga akhirnya kayaknya ya. Di 1-2 lembaga saya kira juga begitu. Artinya kalau bahasa apalagi makam kok bahasanya pakai sewa, pakai biaya, itu mungkin kurang elok ya. Tetapi ya tentu saja adalah barangkali kontribusi dari keluarga untuk pengembangan misalnya. Jadi pengelola tanah makam itu bisa juga mendapatkan sesuatu, kemudian untuk pengembangan, mungkin perluasan lahannya dan seterusnya. Ya tadi kalau yang tidak produktif yang mana? Mungkin kalau hitungannya ekonomi ya makam itu tidak produktif gitu ya. Meskipun sekali lagi sangat bermanfaat. Barangkali begitu, Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin nggak kerasa nih kita sudah masuk ke penghujung acara nih. Sebelum kita tutup, kiranya ada closing statement atau quotes, pesan, kata mutiara yang akan disampaikan Pak Ustadz untuk teman-teman pemirsa di Mas Islam TV. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Jadi persoalan wakaf itu sebenarnya sudah sejak awal Islam itu sudah ada, dan kalau kita berbicara yang produktif itu juga sejak awal ketika kisah Umar itu mewakafkan tanah Khaybar itu kemudian itu juga produktif. Hanya barangkali itu menjadi inspirasi untuk kita lah, ketika terutama barangkali kalau boleh saya berpesan ya pada teman-teman nadir itu, bagaimana kita ketika menerima wakaf itu tidak sekedar kemudian kita terima saja, tetapi bagaimana kita sudah berpikir untuk bagaimana itu dimanfaatkan lebih, bisa dimaksimalkan, mungkin secara ekonomis juga, yang tentu semuanya hasilnya adalah dikembalikan pada mauquf alaihnya. Apakah itu untuk anak yatim atau rumah Quran, untuk operasional masjid, untuk operasional yayasan dan terusnya, semuanya itu dikembalikan pada kesepakatan antara kita selaku nadir dengan wakif tadi. Nah, kita bisa mengkomunikasikan kepada wakif supaya lebih maksimal. Jadi tadi saya sampaikan kalau wakif itu rata-rata pengennya untuk masjid, ya kalau sudah ada masjid, bagaimana kita kemudian bisa mengkomunikasikan baik supaya lebih produktif. Bahkan kalau memungkinkan itu juga bisa dalam batas tentu ya. Itu kami juga baru saja kemarin ini negosiasi, ada tanah wakaf 300 meter, kalau dimanfaatkan atau di wakaf tanahnya itu mungkin sulit dimanfaatkan, kemudian kita komunikasikan bagaimana kalau itu dijual aja.
dijual aja, kemudian nanti digunakan untuk membangun di sini, untuk mengembangkan di sini dan terusnya. Alhamdulillah kalau kita bisa komunikasikan dengan baik, itu ternyata si wakif juga bisa memahami. Prinsipnya kan dia niatnya untuk beribadah, niatnya untuk kepentingan agama, sejauh memang betul-betul itu kita sampaikan dengan baik, niatnya baik, tujuannya baik, kita komunikasikan dengan baik, insya Allah wakif juga akan bisa menerima dengan baik juga. Kiranya itu Bu Dewi yang kita sampaikan. Saya kurang mohon maaf. Oh, terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak sekali catatan yang saya dapatkan ya. Jadi kalau misalnya wakaf itu semuanya bermanfaat, mau yang produktif maupun non produktif semuanya bermanfaat untuk umat seperti itu. Tapi nanti bagaimana wakaf bisa kebermanfaatannya itu dirasakan lebih banyak lagi, betul, lebih banyak lagi, terutama yang tadi ya, bahkan bisa juga sampai memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah itu luar biasa sekali kan, karena nanti kemanfaatannya akan dirasakan lebih banyak lagi untuk yang masih hidup seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Terima kasih, J. Iya, semoga sesi obsesi kali ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua Bapak. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di obsesi episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Sehat-sehat Bapak. Sampai jumpa. Recording stopped. Audio